Romo Mangun, sesuai yang saya dengar cerita sejarah bahwa Romo Mangun itu sosok seorang pastor yang memiliki beberapa talenta. Yang tersohor adalah berkaitan dengan gerak di bidang sosial. Itu menurut saya. Tapi memang Romo Mangun juga memiliki karya sastra ilmiah yang sampai saat ini masih dikenang di mana-mana. Romo Mangun itu menurutku sebuah tokoh yang kreatif banget ya, inspiratif banget. Selain dia itu Romo, juga arsitektur. Terus juga memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi banget. Jadi karya-karya itu banyak banget yang bisa dipelajari dari Romo Mangun, nggak cuma satu atau dua hal. Menurut saya, ketika saya sudah masuk ataupun ikut dalam komunitas ini ataupun sekolah ini, awal di SD itu Romo Mangun itu saya kenal sebagai pendiri dari sekolah eksperimental Mangunan ini, yang dulunya mungkin SD itu dari Kanisius lalu berubah menjadi sekolah eksperimental yang di bawah naungan Dinamika Edukasi Dasar. Kalau menurut saya sendiri ya, Romo Mangun adalah seorang Romo yang memiliki kisah hidup yang menurut saya sendiri sangatlah menarik ya. Dan kalau saya bisa bilang kisah hidup Romo Mangun sendiri bisa menghasilkan banyak sekali inspirasi untuk kita. Romo Mangun sesuai namanya adalah seorang Romo, tapi juga mempunyai peran-peran lain. Setahu saya adalah seorang sastrawan, penulis, arsitek, dan juga seseorang guru pastinya yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesan karya-karya dari Romo Mangun itu sebenarnya tidak hanya di sekolah ini ya, tapi beliau itu sebagai arsitek juga. Saya juga pernah mengunjungi di Gereja Maria Assumpta Klaten, itu adalah salah satu karya dari Romo Mangun. Terus ada di Sendang Sono, nah itu karya-karyanya yang estetik sekali menurut saya, karena karya beliau ini mempunyai ciri khas dari motif-motif ataupun bentuk-bentuk ini khusus dari Romo Mangun sendiri. Karena saya lihat ketika dalam ornamen-ornamennya ini seperti gambar burung, ini berbeda dari ya secara umumnya, ini punya ciri khas dari Romo Mangun sendiri. Tidak hanya dari karyanya itu baru sekolah ini tahu, terus ternyata karya yang wujud musik itu ternyata juga ada, dan ternyata ada juga bukunya, itu namanya adalah Wastu Citra. Jadi di situ ada kumpulan-kumpulan dari karya Romo Mangun, bangunan-bangunan, lalu ornamen itu dijelaskan di buku tersebut. Lalu yang lainnya seperti karya tulis atau sastra ini menurut saya yang sudah saya baca terkait novel, buku-buku yang sudah beliau tulis ini seperti cerpen itu juga ada, Rumah Bambu, lalu ada lagi terkait burung-burung manyar, ada banyak sekali yang sudah beredar, dan mungkin di tahun ini ataupun yang sudah berjalan sudah diperbarui juga untuk covernya, dan ini sudah menurut saya isinya juga menarik, tetapi memang perlu pendalaman yang lebih terkait kata-kata yang beliau sampaikan ke dalam ataupun yang dicurahkan dalam buku tersebut. Kalau menurut saya sendiri, Romo Mangun itu kan memiliki karya yang banyak banget kan, dan menurut saya sendiri itu semuanya menarik yang pertama. Terus yang kedua tuh mesti bagus banget karena dia arsitek yang desainnya bisa dibilang aneh tapi unik juga jadinya. Dan yang ketiga tuh yang pasti inspiratif. Kesanku karya-karyanya cukup kreatif ya. Misalnya contoh dari segi arsitekturnya, Rumah Kuera itu kan desainnya menarik banget. Maksudnya mungkin kalau dilihat rada rumit tapi keren. Terus kalau misalnya dari jiwa kemanusiaannya bisa dilihat dari sekolah SMP Eksperimental Mangunan ini. Dulu kan emang dibuat untuk siswa-siswi yang kurang mampu. Terus juga sekolah ini kan dibuatnya dari kayu, kreatif lah gitu. Hal yang saya kagumi dari Romo Mangun itu adalah bahwa Romo Mangun di dalam karya-karyanya itu dapat menginspirasi sebuah karya yang maha tinggi. Hal yang saya kagumi dari Romo Mangun adalah
Romomangun itu banyak menginspirasi banyak orang, terutama dalam karya-karyanya yang ada di mana saja. Terutama contohnya di Sindang Sono, di Klaten, di kantor Yayasan BED, dan di Salak. Nah, harapannya untuk sekolah ini ke depannya, sekolahnya lebih, ya pastinya lebih maju, murid-muridnya juga lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, dan harapan aku sebenarnya paling besar murid-murid dari SMP Eksperimental Mangunan ini bisa menjadikan sekolah sebagai wadah mereka untuk mengembangkan minat bakatnya. Untuk harapan saya sendiri ya, mungkin sekolah ini bisa lebih maju lagi dan murid-muridnya yang ada di dalamnya tuh bisa lebih berkembang dengan baik dan ke arah yang benar, bukan ke arah yang tidak baik. Dan satu lagi, semoga semuanya atau semua murid-muridnya bisa berrelasi dengan baik. Untuk sekolah ini harapan saya sekolah ini terus berkembang mengikuti zaman dan kemodernisasinya, tetapi tidak meninggalkan dari spirit Romomangun, dari ciri khasnya dari Romomangun yang sudah ditinggalkan dari beliau tetap dipertahankan, dan yang tagline ataupun yang sudah dicurahkan dari Romomangun, yang salah satu yang sangat menginspirasi saya yaitu tidak ada anak yang bodoh. Nah, itu sangat bisa menjadikan inspirasi atau spirit kita sebagai pengajar, bahwa di sekolah manapun kita membimbing teman-teman kecil kita bahwa dia mempunyai potensi dan yang bisa dikembangkan. Harapan saya kepada Sekolah Eksperimental Mangunan, harapannya semakin menumbuhkan insan atau pribadi-pribadi yang semakin dapat memanusiakan manusia, yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang dihidupi sepanjang hayat atau sepanjang hidupnya.